Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi dengan saya, Asep Sahid Gatara, dalam perkuliahan Politik, Identitas, dan Multikulturalisme. Pada pertemuan yang ketujuh ini, kita akan membahas topik ras, etnisitas, dan negara bangsa. Sebagaimana telah saya sampaikan dalam perkuliahan sebelumnya, bahwa elemen atau unsur yang seringkali dijadikan pijakan dalam sebuah identitas dan politik identitas adalah ras, etnis, dan bangsa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas mengenai ketiga konsep tersebut. Dalam pembahasannya, kita fokus ke tiga tema pokok ya, yaitu tema ras, rasialisasi, dan rasisme, kemudian tema etnis, etnisitas, dan kekuasaan, dan yang terakhir tema identitas nasional dan negara bangsa. Tema yang pertama ini berbicara mengenai apa itu ras, bagaimana proses rasialisasi, dan mengapa munculnya rasisme. Menyoroti mengenai apa itu ras, ras itu adalah konsep yang merujuk kepada golongan manusia, yang merujuk kepada identifikasi manusia, karena adanya garis keturunan dan jenis-jenis manusia. Konsep ras ini melahirkan jejak asal-usul dalam diskursus biologis Darwinisme sosial. Kita sering membaca mengenai teori evolusi Darwin, yang mengatakan salah satunya manusia itu memiliki garis keturunan yang sama dengan spesies kera. Ya, belakangan ini sangat kontroversial dan banyak yang membantahnya terhadap teori ini. Di sini konsep ras atau ras itu mengacu pada karakteristik biologis dan fisik yang diyakini, di mana yang paling menonjol adalah pigmentasi kulit. Ada dua kata yang bisa kita soroti bersama, yaitu yang diyakini dan pigmentasi kulit. Yang diyakini artinya bahwa biologis dan fisik itu pada dasarnya adalah melibatkan pengetahuan, melibatkan penglihatan sekaligus pengalaman. Karena keyakinan itu terkait dengan tiga hal itu misalnya. Dan ketiga hal itu, pengalaman, pengetahuan, kemudian penglihatan, itu adalah bagian dari praktik-praktik kultural atau praktik-praktik kebudayaan. Jadi biologis, fisik itu sekali lagi dibentuknya berdasarkan yang diyakini. Kemudian kata pigmentasi kulit, warna kulit. Dan warna kulit ini kemudian membentuk atau terkait dengan ras tertentu. Warna kulit kuning misalnya diidentikan dengan ras mongoloid. Ras yang sebarannya itu ada di benua Asia secara mayoritas. Ada di Asia Utara, Asia Tengah, dan Asia Timur. Sebagian di Asia Tenggara. Kemudian ada warna kulit hitam. Ini berhubungan atau dihubungkan dengan ras negroid. Jadi ras negroid ini identik dengan ras dengan kulit hitam. Ini banyak tersebar di benua Afrika. Kemudian warna kulit putih dihubungkan dengan ras Kaukasoid. Dan ras ini banyak tersebar di benua Eropa dan benua Amerika. Nah, ini yang kemudian membuat ras ini banyak berhubungan dengan pigmentasi kulit atau warna kulit. Rasialisasi atau proses pembentukan ras ini mencakup argumen bahwa ras itu suatu konstruksi sosial dan bukan suatu konstruksi universal atau kategori esensial biologis atau kultural. Jadi ini berbeda dengan ras
yang dibahas di awal, tapi ini sudah mencoba melihat bahwa ras itu sesungguhnya adalah konstruksi sosial. Maka tadi ada istilah biologis dan physically yang diyakini. Dan diyakini itu sekali lagi itu berada dalam relasi sosial, di mana orang mengalami, di mana orang melihat atau meyakini tentang rasnya itu. Dan di sini rasialisasi itu bersifat rasis. Kenapa disebut rasis? Karena melibatkan berbagai bentuk subordinasi sosial, ekonomi, dan juga subordinasi politik yang dijalankan menurut kategori dan ideologi ras. Jadi ini menjadi sifatnya rasis karena di situ ada yang namanya subordinasi. Bagaimana masyarakat sosial, masyarakat ekonomi, atau masyarakat politik ada yang namanya kelas di atas dan kelas di bawah, ada yang tersubordinasi, ada yang mensubordinasi. Ketika manusia atau sekelompok manusia berhasil dirasialisasikan, berhasil terrasialisasikan, maka manusia itu atau sekelompok manusia itu akan memiliki keyakinan atau kepercayaan tentang kelompok rasnya itu. Dan itu menjelma menjadi sebuah sistem. Ketika sudah menjadi sistem kepercayaan, sistem keyakinan, maka ras itu, rasialisasi itu bisa menjadi rasisme. Dan ekspresinya bisa dalam sebuah doktrin. Doktrinnya itu misalnya menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan capaian budaya atau individu. Ya, di sini ras menentukan mana yang manusia memiliki capaian budaya yang unggul dan mana ras manusia yang memiliki capaian budaya yang tidak unggul atau pinggiran atau lemah. Dan melalui rasisme ini, bahwa suatu ras lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Nah, ini ada suatu masyarakat atau kelompok manusia yang merasa bahwa kami adalah ras yang paling dimuliakan, ras yang paling mulia dan memiliki kemampuan untuk mengatur dunia. Ras manusia lainnya itu justru manusia yang harus diatur. Nah, ini yang kemudian sekali lagi memunculkan rasisme yang berdampak buruk. Ini sisi buruk atau sisi gelap dari yang namanya ras. Jadi ras itu netral, tetapi menjadi sesuatu yang brutal ketika berubah menjadi rasisme sempit. Kami yang paling superior, kami yang paling mampu, ras yang lain yang lemah dan harus diatur oleh kami. Nah, itu yang kemudian sekali lagi ada mengatakan no to rasis. Katakan tidak kepada rasisme. Dalam konteks tertentu, rasisme itu berbeda dalam ekspresinya. Sangat tergantung kepada ruang dan waktu. Disinilah muncul istilah rasisme yang berbeda. Mengenai konsep rasisme yang berbeda, itu bisa dirujuk kepada beberapa ekspresi rasisme di beberapa negara. Negara-negara Eropa misalnya akan berbeda ekspresinya dengan negara yang ada di Asia atau negara-negara yang ada di benua Afrika atau juga dengan negara Amerika Serikat. Itu sangat berbeda sekali. Maka sekali lagi ekspresi rasisme itu berbeda karena ruang dan waktu. Di sini misalnya saya contohkan, rasisme baru di Inggris itu saat ini tidak bersandar pada diskursus superioritas biologis, sebagaimana dalam sistem politik apartheid Afrika Selatan. Tetapi sudah mulai bersandar pada perbedaan kultural yang tidak memasukkan warga kulit hitam sebagai bagian dari bangsa Inggris yang seutuhnya atau yang sepenuhnya. Nah, ini berbeda dengan Afrika Selatan, khususnya ketika mempraktikkan sistem politik apartheid, di mana di situ rasisme diwujudkan dalam superioritas
warga kulit putih terhadap warga kulit hitam. Atau di Amerika misalnya, ekspresi dari rasisme itu diwujudkan ketika Amerika pertama kali merdeka misalnya, atau menjelang merdeka. Itu di situ ada yang namanya proses atau praktek perbudakan. Nah ini juga sama, itu rasisme dilihat dari capaian-capaian budaya dan capaian-capaian kerja, yang kemudian dilihat dari sisi ras manusia yang ada di Amerika pada waktu itu. Jadi sekali lagi ini mempertegas bagaimana adanya konsep rasisme yang berbeda. Lanjut ke tema etnis, etnisitas, dan kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa selain ras, penggolongan manusia itu juga dilihat dari konsep etnis. Jadi etnis juga sesungguhnya sama rujukannya adalah kegolongan manusia. Dan hampir sama juga yang berhubungannya dengan faktor-faktor biologis dan physically. Kemudian juga terkait tentang garis keturunan. Dan yang membedakannya adalah kalau ras itu tidak selalu terkait dengan lingkup negara. Sementara etnis itu senantiasa berhubungan dalam lingkup negara. Oleh karena itu, etnis seringkali disamakan dengan istilah suku bangsa atau golongan rakyat. Jadi manusia sudah menjadi rakyat. Manusia sudah menjadi suku bangsa. Dan memang negara itu salah satu unsur pentingnya adalah rakyat. Dan rakyat itu dipastikan mayoritasnya itu tidak homogen, tetapi heterogen. Dan keheterogenan itu kemudian muncul yang namanya golongan rakyat. Yang membedakannya itu dari sisi etnis itu, dari sisi bahwa ada perbedaan dari sisi keturunan atau garis keturunan, dari sisi biologis dan dari sisi fisik. Namun demikian, identitas dari etnis itu atau suku itu sebenarnya tidak berdasarkan bersifat hakiki, tetapi berangkat dari yang namanya pengakuan. Pengakuan dari diri orang lain, sekaligus juga penglihatan dari dirinya. Pengakuan itu atau penglihatan itu terutama pada ciri khas kelompok yang ada. Misalnya seperti kesamaan budaya, kesamaan bahasa, kesamaan agama, kesamaan perilaku, dan kesamaan ciri-ciri biologis. Itu yang kemudian melahirkan etnis atau suku bangsa atau golongan rakyat. Hal-hal yang berhubungan dengan etnis seperti pengakuan dari orang lain, penglihatan dari diri sendiri, adanya kesamaan bahasa, kesamaan agama, kesamaan budaya, kesamaan ciri-ciri biologis tertentu, itu melahirkan yang namanya etnisitas atau terkait tentang keetnisan. Jadi sekali lagi, karena itu etnisitas itu adalah konsep kultural. Konsep karena di situ ada hubungannya cara bagaimana orang lain mengakui kita dan cara bagaimana kita melihat diri kita. Dan di situ disatukan dengan adanya kesamaan di satu sisi dan ada perbedaan di sisi yang lain. Dan etnisitas itu adalah produk dari sebuah interaksi, bukan sifat hakiki dari sebuah kelompok manusia. Oleh karena itu sifatnya tidak permanen tetapi berubah-ubah. Jadi di sini ketika kita memahami etnisitas tidak perlu dilihat sebagai sebuah proses yang permanen, tetapi dilihat sebagai suatu proses pembentukan sekat yang dikonstruksi dan dipelihara pada kondisi sosial kultural atau sosiohistoris tertentu. Jadi sekali lagi, ini sifatnya adalah konstruktivis, sesuatu yang dibentuk atau yang dibangun. Dan itu ada dalam konteks kultural atau historis tertentu. Selain berhubungan dengan kultural atau kebudayaan, etnisitas juga berhubungan dengan kekuasaan. Di sini,
Etnisitas terbentuk melalui relasi kekuasaan antara berbagai kelompok. Etnisitas menandai relasi marginalitas, pusat dan pinggiran, dalam konteks perubahan bentuk dan situasi sejarah. Jadi di sini etnisitas lahir dalam diskursus mengenai sentralitas dan marginalitas etnis. Dan di sini umumnya lahirnya kedua diskursus tersebut itu dalam konteks kebangsaan. Hal yang berhubungan dengan bangsa tertentu. Jadi dalam bangsa itu pasti ada masyarakat di pusat, ada masyarakat di pinggiran, ada masyarakat sentralitas dan masyarakat marginalitas. Dan ini lahir sebenarnya dari sebuah etnis atau etnisitas yang punya potensi sekali lagi melahirkan relasi marginalitas. Nah, sebagai contoh misalnya, bangsa-bangsa barat yang terindustrialisasi sering dipandang sebagai masyarakat pusat, terutama dalam kaitannya dengan pinggiran bangsa-bangsa yang sedang berkembang, dengan negara berkembang atau bahkan negara terbelakang. Jadi ya, Barat menjadi bangsa yang berada di pusat atau sentralitas, sementara di luar bangsa Barat itu berada di pinggiran, karena mereka berada dalam status negara berkembang atau bahkan negara terbelakang. Berbicara mengenai identitas nasional dan negara bangsa, pemantik dasarnya adalah konsep bangsa. Bangsa ini memiliki kesamaan dengan konsep ras dan etnis. Tentu juga banyak perbedaannya. Kesamaannya itu terutama mengenai rujukannya, yaitu golongan manusia atau identifikasi manusia. Manusia digolongkan dalam dan melalui berbagai simbol. Bangsa ini, golongan manusia, karena memiliki berbagai persamaan dan juga perbedaan dengan golongan-golongan lainnya. Persamaannya itu misalnya memiliki persamaan rasa mengenai ras, persamaan rasa mengenai etnis. Jadi etnis dan ras bisa menjadi salah satu faktor juga terbentuknya bangsa. Di luar itu, kelompok manusia ini juga dipersatukan karena memiliki gambaran yang sama tentang masa lampau, misalnya tentang memiliki nasib yang sama atau merasa memiliki nasib yang sama, dan gambaran tentang masa depan dengan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan dalam kehidupan bersama misalnya. Nah, bangsa itu yang memiliki rasa yang sama ataupun rasa yang berbeda dengan kelompok yang lainnya, tentunya menginginkan adanya perlindungan dan penjaminan keberlangsungan bangsa itu. Dan yang bisa menjamin itu diantaranya adalah institusi politik atau organisasi kekuasaan. Dalam hal ini adalah negara. Maka ketika bersatunya kepentingan di antara kedua konsep ini, dua entitas ini, maka lahir yang namanya konsep negara bangsa. Tentu orang-orang yang berada dalam kelompok ini, dalam golongan ini, akan lahir yang namanya rasa memiliki terhadap bangsa, rasa memiliki terhadap negara, atau merasa memiliki terhadap negara bangsa ini. Rasa memiliki itu disebut dengan nasionalisme, rasa memiliki kebangsaan, atau rasa mencintai terhadap kebangsaan atau kenegaraan. Kuat atau tidak kuatnya rasa itu bisa menjadi yang namanya gambaran kebangsaan, disebut dengan identitas nasional. Hubungan ketiganya, negara bangsa, nasionalisme, dan identitas nasional, itu sebagai bentuk kolektif organisasi. Dan identifikasinya tentu bukanlah fenomena yang terjadi secara alamiah, melainkan
bagian dari formasi kultural historis yang tak menentu. Nah, ini hampir sama juga dalam hal pembentukannya. Jadi selain berpijak pada fisikly dan biologis, juga berpijak kepada formasi atau praktik-praktik kultural historis. Itu juga terjadi di etnis dan di ras. Jadi negara bangsa itu terbentuk atau sebagai bagian dari bentuk konsep politis yang mengacu pada aparatus administratif yang dipercaya memiliki kedaulatan atas ruang atau wilayah tertentu. Di wilayahnya sudah keterbatasan atau dibatasi dalam bahasa tertentu itu. Dan karena terbentuk dalam formasi kultural historis, bukan secara alamiah, secara alami, maka gambaran nasional itu atau identitas nasional itu adalah bentuk identifikasi imajinatif terhadap apa? Terhadap simbol dan diskursus negara bangsa itu sendiri. Artinya, identifikasinya itu menggunakan imajinasi atau menggunakan daya pikir untuk membayangkan, menggunakan daya pikir untuk menciptakan gambar atau simbol mengenai negara bangsa berdasarkan pengalaman dan pengetahuan seseorang atau sekelompok orang. Jadi sekali lagi sifatnya menjadi suatu yang imaji atau imajiner. Imaji artinya bangsa itu adalah sesuatu yang dibayangkan dalam pikiran. Karena tadi disampaikan bahwa negara bangsa itu adalah identifikasi imajinatif, artinya identifikasi yang melibatkan daya pikir untuk membayangkan sesuatu atau menciptakan gambar tentang sesuatu, maka bangsa itu sendiri sebenarnya bukan hanya sekedar formasi politis, melainkan sistem representasi kultural di mana identitas nasional terus-menerus direproduksi sebagai tindakan diskursif. Politik atau sistem representasi ini artinya bagaimana bangsa itu dihadirkan melalui simbol-simbol tertentu yang melahirkan makna-makna tertentu pula. Itu politik representasi kultural. Dan ini sekali lagi melibatkan daya pikir untuk membayangkan. Dan negara bangsa itu sendiri dengan identifikasi imajinatifnya itu menjadi aparatus politik dan bentuk simbolis, karenanya mengandung dimensi temporer, tidak bersifat permanen, di mana struktur politik melanggengkan dan sekaligus mengubah ketika dimensi simbolis dan diskursif identitas nasional menarasikan sekaligus menciptakan yang namanya gagasan mengenai asal-usul, kontinuitas, dan tradisi-tradisi tertentu. Alhamdulillah parantos rengse, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan kita bisa ketemu lagi dalam perkuliahan berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selamanya bahagia. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.